Oke. Ya, ya selamat malam Ibu Mintasi. Lagi rame kasus Vina Cirebon, di mana kasusnya ini sempat berhenti ya. Namun akhirnya setelah filmnya diangkat dan kabarnya ada suara dari arwah almarhum yang datang, itu bisa menguak tabir ya siapa pelakunya gitu. Cuma ini pertanyaan, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang fenomena ini, khususnya untuk keluarga ya yang menganggap ini benar-benar suara Vina gitu. Vina datang ke arwah orang lain. Nah, Ibu melihat dari kondisi psikologi itu seperti apa sih Bu? Sekarang kita kalau apakah itu betul-betul arwahnya atau tidak, apakah katanya itu apa yang ikut di Vina, kita yang lebih tahu kan kelompok yang berhubungan dengan masalah spiritual ya. Tapi kalau saya melihat hanya dari segi bahwa ada suara seperti itu diakui itu adalah Vina, itu kan. Jadi jelas selama itu betul-betul diakui itu Vina dan suaranya memang suara Vina, maka keluarganya anggap itu suara Vina, dan disitulah muncul bahwa dia betul-betul percaya bahwa itu Vina. Apalagi kalau dilihat kebohongan sudah bisa terjadi bahwa katanya ini tabrakan, ada bukan tabrakan, itu fakta yang terjadi. Jadi kalau sudah faktanya seperti itu, ya jelas keluarganya juga betul-betul percaya itu Vina. Coba masyarakat juga percaya atau tidak, kecuali ahli spiritual yang betul-betul bisa melihat itu bukan Vina. Tapi yang lain melihat kebohongan pada saat awal, bahwa dari awal sudah dibohongin, maka otomatis dia percaya. Nah, kondisi dalam penyelidikan ini kan hampir memakan hampir 10 tahun lah ya. Nah, akhirnya ada kewajaran nggak kalau keluarganya ini menerima atau menganggap ini wah ini memang beneran gitu. Jadi Ibu melihat ini hal wajar ya kalau keluarganya berpendapat ini benar suara Vina, itu wajar nggak? Saya pikir wajar saja. Karena kalau kita lihat semuanya itu kejujuran lalu ada suara Vina, maka dia ragu-ragu. Tapi begitu banyak terbukti bohong, kemudian suara Vina, ya dianggap yaitu kebenaran lagi. Apakah itu ada faktor keputusasaan dari keluarga setelah lama nggak terbongkar, gara-gara suara ini terbongkar, itu ada keputusasaan nggak sih Bu? Ya, keputusasaannya adalah kenapa kok tidak pernah diproses lebih lanjut. Itu kan keputusan besar. Apalagi yang dilihat adalah penganiayaan terlalu berlebih. Kan penganiayaan bisa dilihat dari visum. Kalau sudah penganiayaan terlalu berlebih, lalu pemerkosaan oleh sekian orang, bagaimana bayangan keluarganya? Bu, selama menjadi psikolog ya, psikiater ya, pernah nggak menangani case yang seperti ini? Misalnya ada orang yang tiba-tiba kerasukan, dianggap ya kita ya, mistis. Karena kalau masalah mistis kan biasanya mereka pergi ke dukun. Logikanya. Tapi belum pernah ibu menangani pasien. Ya, paling-paling ya keluarganya mengantar, tapi karena dianggap itu tidak benar. Tapi kalau dianggap benar ya, buat apa dia anggap kan yang benar adalah spiritual. Lalu kenapa ke disiplin yang lain, kan nggak perlu. Secara basic keilmuan Bu, itu bisa dikatakan apa sih Bu sebenarnya? Jadi itu dimensi yang berbeda. Jadi ya kalau manusia pada umumnya bisa saja sedikit-sedikit juga percaya, bisa percaya banyak, tapi jelas suatu dimensi yang berbeda, ilmu yang berbeda. Banyak yang bilang orang yang kesurupan ini adalah temannya ya, temannya yang terlibat langsung saat kejadian. Mungkin ke arah situ gak Bu? Jadi dia nggak kesurupan tapi dia tahu, tapi dia pura-pura seakan-akan kerasukan. Ke arah situ gimana Bu? Karena itu harus dinilai justru oleh orang spiritual. Tapi masalah suaranya, kan keluarganya tahu apakah itu suaranya suara yang sama. Tapi kalau agak mirip-mirip ya dia juga percaya sih itu. Bu, kalau dari segi keluarga Bu, kan sekarang ini kan kemarin kan sudah ditonton tuh dengan banyak orang di bioskop tuh, semua udah pada tayang. Sekarang nih
ada rasa ketakutan dari keluarganya sendiri Bu semenjak dengan kejadian itu. Ketakutan apa? Ketakutan seperti kayak yang napi itu yang bebas gitu kan, itu dampak ke keluarga. Sekarang kita lihat ya apa yang terjadi. Jadi ada sebagian di antara mereka, di antara yang dianggap sebagai pelaku atau tersangka atau ya yang sudah dinyatakan salah, itu dikatakan bukan pelakunya. Sekarang kita pikir apa yang terjadi sebelumnya. Pernah dengar nggak bahwa ada yang namanya kambing hitam? Apakah ini kambing hitam? Karena jelas ini kan pembunuhan, karena itu polisi perlu mengungkap. Jika tidak mengungkap, maka otomatis orang akan berasumsi. Apakah salah orang berasumsi? Kalau misalnya memang ternyata sekian tahun tidak berhasil diungkap. Tapi Bu, ketika sudah menjalankan, napi-napi ini sudah menjalankan dengan kasus hukuman yang mereka, ketika masalah ini muncul lagi itu gimana tuh Bu menurut hukumnya Bu? Ya, sekarang hukum tanya ahli hukum, tapi jelas kalau kita lihat kalau misalnya dia memang tidak salah kemudian dipersalahkan, maka banyak efek yang muncul dalam segi kejiwaannya. Mungkin dia putus asa, mungkin dia kesel. Jelas kesel itu pastilah kalau dia yakin dia tidak salah tapi dipersalahkan, dan kekesalan ini bisa dimunculkan pada saat sekarang. Yang sekali soal